Hai Closeters, welcome to Closet Beauty YouTube channel bareng sama aku Puitika Dan aku Dila dalam series Beauty Hacks. Nah kan sekarang udah masuk bulan Agustus ya Kak. Ini tuh kayak vibes-vibesnya tuh merdeka banget nggak sih? Asli merdeka banget. Nah kalau dalam hal beauty nih Kak Pui, ada nggak sih sesuatu yang pengen merdeka dari apa gitu? Ini tuh sebenarnya masalah dari dulu banget, dari dulu sampai sekarang. Kalau kalian pernah melewati masa puber dan kulit kalian baik-baik saja, saya ucapkan alhamdulillah selamat gitu ya, karena itu yang ngebuat gue sampai sekarang tuh nggak pernah lupa. Jadi waktu itu, aduh nih maaf banget kalau ketawa ceritanya. Kenapa nih? Jadi waktu itu tuh gue pulang sekolah siang-siang gitu kan, terus biasalah anak-anak sekolah kan jajan gitu ya, di cari luar jajanan ya. di luar sekolah gitu kan. Adalah gue jajan otak-otak deal. Terus tiba-tiba si abang otak-otak ini sebenarnya kayak mungkin dia berusaha so asik gitu aja gitu kali ya. Memulai Pembicaraan gitu sama customer, loyal customer loh ini gue gitu kan. Terus dia bilang kayak, ih cantik-cantik kamu jerawatan gitu. Sumpah tapi itu ngebekas banget sama gue. Ya. Iya, ih, ternyata gue udah kena bully dari dulu ya, mental gue udah kena say dari dulu gitu. Jadi tapi itu sedikit cerita yang ngebuat gue kayak nggak bisa nih, gue emang harus terbebas gitu, merdeka dari jerawat. Walaupun ya ada aja masa-masa lagi jerawatan kayak sekarang gini gitu kan. Cuman ya udah tau lah gitu kira-kira apa sih yang bisa gue lakuin kalau gue lagi jerawatan gitu. Betul. Dan mungkin Closeters yang nonton juga mungkin ada yang punya pengalaman sama kali kayak Kak Pui gitu. Dikomenin sama tukang otak-otak, tukang pempek gitu. Boleh komen di bawah ya. Awalnya sih boleh memuji ya. Bener, cantik-cantik gitu. Kalau udah seneng nih, ujungnya nggak enak say gitu. Kalau Dila, Kalau aku tuh pernah juga jerawatan nggak, tapi pas SMA. Itu tuh lebih ke stres gitu sih karena mau UN. Iya, setelah UN justru nungguin pengumuman. Oh, ya. Itu jerawatan. Jadi aku juga sebenarnya sampai sekarang juga masih kadang-kadang jerawatan kalau lagi mau dapet gitu-gitu. Dan pengen juga sih kayak bisa nggak ya biar jerawatan tuh nggak ngebekas. Karena ini dulu tuh aku banyak banget bekas-bekas scar-scar gitu Kak. Nah itu sih, ini sih ya maksudnya kayak jerawat itu udah problem nih. Tapi bekas jerawatnya itu jadi kayak ada another problem yang lebih susah lagi untuk dihilanginnya gitu. Betul. Kayak ibaratnya luka yang tak bisa hilang. Hati yang tersakiti menimbulkan luka gitu ya. Nah iya sih benar. Nah makanya nih di sini kita akan berbagi hacks gitu ya Dila, cara aku dan juga Dila untuk mengatasi jerawat kita supaya kita bisa merdeka dari jerawat. Tapi Kak, sebelum kita sebutin nih hacks-hacksnya, kita mau say thank you dulu buat brand yang udah sponsorin video ini. Kalau lagi terpaksa harus keluar rumah sambil bawa baby di saat pandemi gini, aduh pastinya bikin was-was banget ya. Buat perlindungan ekstra, Closeters bisa coba Bambi Baby Air Disinfectant yang efektif membunuh bakteri dan jamur di udara. Produk ini juga ada kandungan essential oilnya loh, jadi bisa disemprot-semprot di mobil, di rumah, atau dimanapun supaya ruangannya lebih fresh dan bebas dari bau nggak sedap. Kalau Closeters penasaran, bisa cek infonya di Instagram @bambibaby.id. Hacks yang pertama ini sebenarnya sesuatu yang harusnya sih ada di rumah ya gitu. Udah lazim lah ada di rumah, yaitu oats ini. Lalu ada honey atau madu dan air yang bersih. Si air ini sebenarnya bisa diganti juga sama essence. Jadi tergantung aja kalian mau pakai air atau bisa juga pakai essence. Nah kalau misalnya essence-nya itu boleh yang kita punya aja gitu ya Kak di rumah. Ingredients-nya apa juga nggak apa-apa gitu. Iya betul. Oke, jadi sekarang aku mau ngasih tahu sedikit caranya seperti apa. Biasanya aku ambil kayak 1 sendok oats aja, segini. Terus aku tuang ke wadah. Nah lalu dicampur sama madu. Sebenarnya ini juga bisa madu apa aja sih. Kak, aku mau tanya deh. Secukupnya apa? Buat kalau misalnya Kak Pui sendiri, buat oatmeal itu kan ada macam-macam. Ada yang quick cook, ada yang instan. Kalau Kak Pui ada preferensi gitu nggak? Aku sih pakainya yang quick karena di rumah punyanya yang quick cook sih. Gitu. Jadi aku pakainya yang itu.
Tapi sebenarnya bisa ya pakai yang Iya, lain aja. Nah, terus tadi kan aku bilang dicampurin pakai air atau essence ya. Ini sebenarnya sedikit banget sih. Oh, cuma beberapa tetes Iya, ya. cuman ya 2-3 tetes sih. Ya, 3 tetes deh. Dah. Udah tinggal diaduk-aduk. Jadi nanti dia teksturnya tuh apa ya? Masih ngegumpal-gumpal, nggak yang terlalu lembek gitu ya, benyek enggak, tapi masih ada tekstur yang kasarnya sedikit gitu loh. Ini sebenarnya cara untuk mempermudah dan mempercepat aja supaya terserap dengan baik juga si madunya, terus merata gitu ya. Jadi aku prefer pakai tangan sih Dial biasanya. Gitu. Nah, jadinya seperti ini. Ini tadi udah aku tambahin sedikit madunya. Ini supaya bisa mendapatkan tekstur yang seperti aku pakai biasanya gitu. Jadi kayak gini nih, sticky banget. Terus tinggal dipakai aja nanti di muka gitu, merata ke seluruh kulit wajah. Gitu, terutama di bagian-bagian yang berjerawat. Terus dipakainya berapa lama Kak biasanya? Aku cuman sekitar 15 menit aja. Dan maksimal banget 20 menit harus udah dibilas. Nah, aku juga punya nih Kak tips yang masih berhubungan sama oats. Kalau misalnya Kak Puwi itu pakai masker. Betul. Kalau aku dibuat cuci muka Kak. Oatsnya se-oats-oatsnya gitu. Dibuat cuci muka 2 kali sehari. Gimana caranya? Nah, kalau misalkan aku sendiri gampang banget, itu cuma ya kayak kita lagi Cuci cuci muka. muka pakai sabun biasa gitu. Kita ambil sedikit di telapak tangan, terus dibasahin dikit. Nah, biasanya tuh pakai air yang suam-suam kuku gitu loh. Oh. Jadi nggak terlalu dingin. Kalau ini kan agak dingin banget Iya, karena iya, kena AC iya. ya. Kalau bisa sih pakai air yang nggak terlalu dingin banget. Hangat ya. Hangat kalau bisa. Oh gitu. Terus Nggak pakai facial wash lagi? enggak, tapi kalau misalnya pakai makeup harus dibersihin dulu sih. Jadi kayak ini step second cleanser gitu lah Oh, istilahnya. oke. Jadi tetap dengan double cleansing ya. Terus sampai dia teksturnya tuh agak keluar air sarinya gitu. Ini nanti sarinya itu kita peres, diolesin ke muka. Nanti habis itu ininya kayak sebagai pembersih dan scrub gitu Kak. Ya. Oh, jadi ini sebenarnya ada 2 step lagi gitu ya. Jadi yang step pertama itu perasan si oatnya, sarinya. yang sari-sarinya, makanya tadi warnanya agak putih gitu ya. Itu diusapkan ke wajah. Terus habis itu step keduanya Pakai lagi yang si butiran-butiran oatsnya itu ke kulit sebagai scrub. scrub sekaligus kayak buat apa ya? Kayak mengikis kotoran-kotoran debu, karena katanya Bener-bener. oats itu ternyata punya kemampuan buat mengisap kotoran-kotoran di kulit juga Kak, gitu. Makanya dia jadi memperbaiki tekstur kulit juga pada saat lagi berjerawat gitu ya. Betul. Oh gitu. Oke. Terus katanya ini juga selain bagus buat yang jerawatan, kalau misalnya kalian punya masalah kulit iritasi kayak rash gitu Kalau eksim? Eksim kurang tahu sih, tapi kayaknya buat masalah kulit yang apa ya, iritasi-iritasi gitu, kayak ini tuh kayak Bisa bisa ya? menenangkan kulit Oh, I gitu. see. Nah, berarti kamu nggak ada ditunggu dulu beberapa saat ya? Enggak, Langsung bilas. Nah, mungkin itu kali ya perbedaannya. Kalau aku kan benar-benar tadi 15 menit aku diemin tuh. Iya betul. Jadi tuh Kak, aku sebenarnya tahu tips ini tuh dari awal-awal aku kuliah itu tahun 2011-an. Itu aku taunya dari YouTuber namanya Babs Beauty. Jadi kayak dia tuh awalnya emang kulitnya juga kena rash gitu. Benar-benar dia kasih tutorial dan ngeliatin gitu before after mukanya tuh merah-merah, tapi setelah rajin cuci muka pakai si oatmeal ini langsung reda lagi. Oke. Tapi ini berarti kan emang ada effortnya dulu ya, Dil ya. Jadi kita tadi meracik dulu si oat ini. Kalau aku tadi tambah madu lagi gitu kan ya. Nah, hacks yang kedua ini rasanya kayaknya lebih mudah. Iya, lebih praktis. Lebih praktis. Nah, langsung aja kita ke hacks kedua. Hop. Wah, apa tuh? Hacks kedua nih Dil, yang tadi aku bilang lebih praktis. Ini adalah sebuah produk yang menurut aku
kenapa sih dibilangnya hacks gitu kan, banyak ya produk-produk kalau misalnya emang khusus dirawat itu mah bukan hacks kali gitu ya. Nah tapi sebenarnya kenapa kita bilang hacks, karena ini tujuannya si produk ini sebenarnya bukan dikhususkan untuk dirawat gitu. Nah ini adalah Bibotanix dari HDI. Ini tuh sebenarnya dipakai untuk mengatasi kemerahan pada kulit gitu, terus juga untuk mengatasi luka, mau itu luka kena serangga atau luka jatuh gitu ya. Ini pakai si krim ini, Dil. Nah, cuman ternyata ada nih yang pernah coba untuk dipakai ke area yang berjerawat dan ternyata malah works gitu. Emang apa sih Kak ingredients-nya tuh? Jadi sebenarnya dia ada kandungan aloe vera, terus juga ada propolisnya. Nah, menurut aku kenapa sih kok bisa ya mengatasi jerawat? Karena kan sebenarnya jerawat itu juga luka pada kulit gitu kan. Nah, kandungan propolis ini emang setahu aku bagus banget untuk menyembuhkan luka gitu. Apalagi dia ada kandungan aloe veranya yang juga untuk calming gitu. Iya. Tapi penasaran juga sih, berarti ini tuh tinggal kayak ibaratnya obat total jerawat dipakai pas malam gitu ya? Betul. Jadi aku pakai saat mau tidur dan benar-benar ditotolinnya hanya di jerawat aja. Kalau tadi kan kita pakai oats tuh kayak ya udah sekalian aja ke seluruh muka karena sebenarnya bagus juga nih untuk kulit kita gitu kan. Nah, tapi kalau ini benar-benar di jerawatnya aja. Oh berarti tadi udah cuci muka pakai oats, terus maskeran pakai oats, malamnya jangan lupa totolin ini. Iya. Kayak udah lengkap banget perawatannya ya. Bener. Nah kan kalau dari tadi tuh kita udah ngomongin yang dari luar. Betul. Nah sekarang aku juga punya tips gimana caranya kalian mencegah jerawat tapi dengan menutrisi dari dalam gitu. Nah ini kebetulan nih Kak, aku beberapa tahun ini udah jadi vegetarian dan aku tuh ngerasa banget kalau misalkan mengurangi konsumsi daging itu berpengaruh banget buat kulit aku. Oh, daging aja atau daging dan turunannya tuh kayak ada susu, keju gitu. Nah, kalau aku masih daging aja. Oke. Tapi itu udah lumayan ngaruh sih menurut aku sih. Kayak tapi aku juga mengurangi susu sih. Kalau misalnya closeters nih pasti tahu kan kalau misalnya ada beberapa orang yang gara-gara minum susu tuh suka memicu jerawat nih. Iya benar-benar. Nah, mungkin itu juga bisa tuh mengurangi konsumsi susu, konsumsi daging. Setuju sih, karena aku juga pernah ke dokter kulit gitu ya. Terus pasti ada pantangan-pantangannya yaitu susu dan keju gitu. Nah, ternyata itu bisa berpengaruh buat memicu jerawat. Mungkin kayak dari hormon gitu sih. Benar. Jadi kepicu jerawat-jerawatnya buat muncul. Kan kalau misalnya kita lagi dapet kan kadang hormon juga nggak stabil. Betul. Tuh. Nah, kadang jerawat muncul, mungkin itu teorinya sama. Oke. Nah, karena sebenarnya aku belum bisa jadi vegetarian apalagi vegan gitu ya. Karena daging enak banget nggak sih? Coba komen-komen menurut kalian daging enak apa enggak? Tim carnivore atau herbivore? Tapi ya bener sih, sebenarnya aku juga percaya kalau you are what you eat sebenarnya ya, karena aku juga merasakan sih once aku makanannya tuh yang benar-benar bersih gitu ya. Iya, itu clean eating tuh jadi benar-benar ngaruh juga ke kulit gitu kan. Cuman karena kemarin itu nggak bisa ya, aku juga masih sukanya makanan yang goreng-gorengan gitu ya. Nah cuman aku sempet banget yang namanya rutin mengkonsumsi vitamin pil gitu. Jadi yang benar-benar kayak vitaminnya juga ekstrak propolis, jadi benar-benar propolis asli gitu ya. Itu aku minum. Terus juga ada yang emang lebih fokusnya tuh di pencernaan. Itu ada kandungan enzim dan minerals, itu juga bagus banget jadi ke kulit kita juga gitu. Berarti propolis lagi itu emang benar-benar salah satu ingredients yang multifungsi banget. Benar, jadi bisa dari luar tadi ya yang atau atopik gitu ya kita bilangnya, tapi bisa juga kita konsumsi dari dalam tubuh. Oh Kak, ngomong-ngomong soal yang pencernaan enzim itu, aku juga ngerasa sih setelah jadi vegetarian kan lebih banyak makanan yang berserat gitu kan. Otomatis pencernaan tuh jadi lancar. Nah itu mungkin berpengaruh juga tuh buat jerawat. Nah, mungkin kalau misalnya belum bisa jadi vegetarian kayak aku, mungkin nggak kurang serat juga gitu, mungkin bisa ngikutin tipsnya Kak Puwi buat pakai vitamin aja gitu. Betul. Tapi itu emang benar-benar ngerasain banget bedanya sih di waktu itu kan sempet rajin banget setiap hari. Ingat gak sih zaman-zaman kayak awal-awal COVID ada di muka bumi ini, kita tuh kayak ngebentengin diri dari mana-mana gitu dan jadinya minum banyak vitamin. Nah sekarang ya udah longgar, kok mulai lagi nih muncul-muncul jerawat-jerawat manja gitu kan. Jadi kayaknya emang bikin video ini jadi ngebuat aku untuk balik lagi yuk, on track yuk, rapihin lagi. Kalau belum bisa pola makannya ya mungkin dari
apa yang kita konsumsi. Itu dia tadi hacks berdasarkan aku dan Dila ya, pengalaman kita langsung. Semoga itu juga bisa bermanfaat untuk closeters dan bisa dicoba juga. Kira-kira mana nih yang paling pengen banget kalian coba? Boleh tulis komen di bawah. Terus setelah komen jangan lupa cek juga ada di YouTube channel Closet. Ada Closet Fashion, Closet Mama Niels, Closet Hijab World, Closet Step Out, Closet Add to Cart, sama Closet Man. By the way, udah jadi member premiumnya Closet Indonesia belum nih? Kalau belum, mendingan langsung cus sekarang juga karena banyak banget benefitnya ya, Dil. Salah satunya ada special discount. Yes, terus juga ada giveaway setiap minggunya. Dan ada arisan virtual juga. Terus ada apa lagi? Dan kalian bisa jadi yang pertama tahu event-eventnya Closet dan ikutan eksklusif eventnya. Itu cuma 20.000 per bulan aja ya, Kak. Bener banget, seharga apa ya, kopi susu mungkin, ya kan? Jangan lupa juga buat follow Instagramnya di @closetid. And thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!